sebagai konsumen kita pasti pernah uh, ngalamin berencana beli sedikit tapi akhirnya berakhir banyak, berencana makan sedikit berakhirnya banyak. Nah ini juga salah satu kelemahan yang paling sering dimanfaatkan oleh marketer, oleh pemasar, penjual, marketer dan sales itu untuk ya bisa jual lebih gitu ya. Kayak contoh, beberapa bulan lalu saya makan di restoran hotpot dari Australia, namanya pasti bisa tebak lah ya. Restoran hotpot dari Australia modelnya unik gitu kan, bayar berdasarkan berat gitu. Jadi kita dikasih kayak semacam panci, terus ambil pilih-pilih, oh ada apa nih, oh ada udang, misalnya ada bakso, ada apa, kita ambil taruh, terus habis itu apa ditaruh, dikumpulin, terus habis itu karena pilihannya banyak gitu kan, kita tergoda untuk nambah. Terus pinternya adalah pancinya nggak kecil. Jadi kalau ikut episode yang lalu tentang priming, nah itu penting tuh harus di ini ya, dan ya penting banget gitu untuk orang marketing ngerti priming. Nah ukuran panci ini juga mempriming kita untuk ngambil yang banyak. Kita pikir paling cuma berapa, terus ditimbang gitu kan, begitu timbang kok ternyata gede banget gitu ya, ternyata banyak gitu kan. Nah akhirnya terus habis itu kita jadi waduh, kok tadinya maunya sedikit, tadinya berpikir ya udahlah kita akan cuma ambil yang kita mau makan aja gitu kan, dibanding ke restoran all you can eat, tapi ujung-ujungnya jadi sama harganya sama all you can eat. Jadi itu penting gitu. Jadi dan itu terjadi karena kita nggak ngerti berat gitu. Jadi kalau ukurannya per 100 gram berapa, kita main ambil aja, ambil tentunya berat gitu. Jadi itu penting juga gitu. Nah contoh lain itu restoran bakso Singapura gitu kan, sama gitu kan, ambil ada harganya per item, ambil deh. Kita nggak punya otak, kita punya keterbatasan untuk bisa menghitung secara detail. Jadi walaupun kita tahu harganya, walaupun kita bisa kira-kira, sebagian besar akan salah. Kecuali ibu-ibu ya, ibu-ibu biasa hebat banget ngitungnya. Jadi udah ambil, ujung-ujungnya begitu kasir, kok banyak banget ya, sampai 100.000, sampai 200.000 gitu. Padahal cuma makan bakso gitu kan. Ini juga terjadi ya karena kita punya complication calculation gitu ya. Jadi kita punya otak kita tuh nggak begitu bagus untuk ngitung gitu, apalagi cowok ya tadi ya, kayak saya udah bilang gitu kan. Jadi maka dari itu kan ada psychological price, ada harga 99. Kalau belum pernah nonton di episode sebelumnya ya tentang tentang pricing strategy, saya bahas tentang itu gitu kan. Terus habis itu kita juga nggak bisa memperkirakan berapa harga yang kita ambil gitu kan, dibikin ketengan supaya kelihatannya lebih murah padahal jatuhnya jadi lebih mahal gitu. Ya hal-hal kayak gitulah ya. Kita nggak hitung pajaknya, nggak hitung servisnya dan lain sebagainya. Nah sebelum saya lanjut, saya mau ngingetin, jadi video ini dan semua video saya itu sebenarnya cuplikan kecil dari sepotong-sepotong kecil dari buku saya, Brain and Brand, ngomongin soal brand, marketing, bisnis dari perspektif behavioral science. Kalau mau dapetin bisa cari di beberapa marketplace e-commerce gitu ya, linknya ada di caption atau lihat di paling belakang gitu ya. Nah kita lanjut. Saya juga pernah punya pengalaman dulu, pengen sekalinya pengen punya mobil Eropa gitu, pengen punya mobil Eropa, mobil mewah gitu ya. Ya mereknya Mercy gitu ya. Saya pengen punya Mercy gitu ya. Sekali-sekali lah. Dulunya tuh cuma punya mobil Honda, walaupun ya Honda yang udah agak di atas lah ya. SUV yang 500 jutaan gitu kan. Terus udahlah kayaknya nambah dikit, ngeliat harga Mercy ternyata 700 juta dapat, BMW 700 juta dapat. Ya udah deh, coba. Kebetulan ada teman sales manajernya Mercy. Terus ya udah test drive, enak, tertarik, mau proses lebih lanjut. Terus habis itu ditunjukin pas balikin mobil ke showroom gitu ya, itu ada C250 tuh, yang saya cobain C200 gitu ya, enak gitu kan, dan wah tertarik ya, udah mau gitu ya, harganya 700-an, lihat tuh ada C250 tuh, bedanya apa tuh, itu lebih kencang gitu, cobain deh, pada gue jelasin dulu, cobain deh, sambil cobain ntar gue jelasin, udah cobain, ternyata lebih enak, tarikannya lebih oke. Dan dia tahu saya suka nyetir, suka ngebut, jadi power makin gede makin oke. Ya udah, harganya berapa? 850, selisih 150 juta. Sayang juga gitu kan. Maksudnya nambah 150, dapatnya jauh lebih enak, jauh lebih kencang, feature-nya juga lebih banyak gitu kan. Ya udah deh, prosesnya deh C250. Terus berapa minggu kemudian ditelepon, C250-nya discontinue nih. Sekarang ganti jadi C300 gitu kan. Gue bawain dulu deh ya, lo gak usah putusin, gue bawain dulu deh, cobain dulu deh gitu kan, cobain. Udah cobain gitu kan. Wah, lebih enak lagi, powernya lebih gede lagi, 250
254 horsepower gitu kan, harganya 1 miliar 50 juta, selisih 200 juta dari C250. Ya udah deh, beli deh gitu kan. Nah, teknik ini itu disebut dengan foot in the door teknik gitu ya. Foot in the door, jadi kayak pintu ditahan sama kaki gitu ya. Caranya adalah small commitment dulu diajuin, beli ini dulu deh yang kecil gitu kan. Kita udah mau, terus dinaikin. Nah, small commitment yang masuk duluan itu tujuannya sebenarnya untuk ngerontokin buying filter dulu. Kita punya buying filter. Kita nge-filter apa yang mau kita beli, ini apa itu segala macam. Nah, kalau masuk dengan langsung jualan C300 berapa? 1 miliar 50 juta. Saya pasti langsung enggak lah, jauh banget, orang saya biasanya beli mobil 500 juta masa jadi 1 miliar 50 juta gitu kan. Enggak deh, kejauhan gitu kan, jadi 2 kali lipat gitu. Kalau ke 700 mau. Nah, tapi dinaikin pelan-pelan. 700 sudah mau, dinaikin ke 850. Dan yang dia dorong primingnya itu bukan dari 500 naik ke 800, tapi dari 700 ke 850. Jadi cuma 150 juta, nggak gede. Terus begitu naik ke 1 miliar 50, juga di framingnya itu bukan dari 500 ke 1 miliar 50, tapi dari 850 ke 1 miliar 50. Jadi cuma naik 200 gitu ya. Jadi kayak kok dikit gitu. Nah, foot in the door teknik tuh begitu, masuk dikit dulu, terus habis itu pelan-pelan minta lagi, tambah gede. Ujung-ujungnya kita nggak sadar kok tau-taunya gede juga gitu ya. Dan kita pun juga mau lebih lagi karena udah terlanjur basah lah, jadi sekalian aja gitu. Nah, bagaimana buying filter dirontokin, dijebol, itu juga terjadi kayak saya pernah bahas kayak di IKEA. Barang-barang kecil di IKEA itu gunanya atau dampaknya buat konsumen adalah menghancurkan buying filter. Yang tadinya nggak mau beli gitu kan, nggak deh, mahal, lihat sofa segitu gitu ya. Tapi terus habis itu ada barang-barang kecil yang ya udahlah, kalau ini oke deh gitu kan, ini cuma berapa puluh ribu, ini tatakan piring di meja makan harganya cuma berapa, ya udahlah gitu kan. Tapi secara tidak sadar itu meruntuhkan buying filter kita, dan kita akan gampang sekali untuk naik gitu. Nah, foot in the door teknik ini juga mendekapling atau memisahkan pain. Kita tahu bahwa beli mahal itu pain. Jadi kalau kita langsung ke atas, waduh, mahal banget, nggak mau gitu kan. Nah, misalnya painnya sejengkal gini ya, daripada dari sini langsung ke sini, waduh, sakit banget, nggak mau gitu kan. Mahal, dari 500 juta ke 1 miliar 50, dinaikin dulu ke 700 gitu kan. Naik 200 ya sakit, tapi nggak sesakit ketika ke 1 miliar lebih. Jadi nggak kerasa gitu ya, naik. Jadi kayak cerita kodok yang direbus kodok hidup direbus di air gitu kan, airnya air dingin, terus ditaruh di atas kompor, terus apinya dinyalain kan, lama-lama airnya ngata-ngata. Nah, itu kodoknya nggak lompat keluar karena dia tidak langsung tidak langsung kerasa kepanasan gitu kan, pelan-pelan naiknya, pelan-pelan sampai dia nggak sadar bahwa ini udah terlalu panas. Nah, beda sama kalau misalnya dia langsung dicemplungin, hidup-hidup dicemplungin ke air mendidih gitu ya, pasti langsung loncat gitu. Jadi itu juga, jadi sama gitu, tekniknya juga sama. Nah, tipsnya buat para penjual, para salesman, para marketers, pertama trik ini bisa berhasil gitu ya, amat sangat bisa berhasil dan sering kali berhasil. Kita sehari-hari juga pasti ngalamin nih, dideketin anak minta yang kecil dulu, Pak beli ini dong, boleh. Terus habis itu nanti tapi yang itu juga bagus deh, nambah dikit lah, nggak apa-apa ya, naik. Terus nanti yang itu juga boleh, ya udah. Jadi naiknya pelan-pelan, ujung-ujungnya akhirnya kita beliin sesuatu yang minggu lalu dia minta dan kita tolak karena itu terlalu gede. Jadi anak-anak aja juga udah pinter bisa kayak gitu. Nah, para marketer, para salesman juga bisa melakukan ini sebenarnya. Tapi hati-hatinya apa? Balik lagi, brand is all about trust. Brand itu bukan urusannya orang marketing aja, semua dalam bisnis termasuk orang-orang sales. Dan kalau kita melakukan itu sehingga orang nyesel, pada akhirnya orang akan avoid gitu. Kenapa akan avoid? Karena gue kalau udah sama dia nanti gue ditipu lagi dalam tanda kutip, diakalin lagi, terus akhir-akhirnya gue beli lebih banyak dan sebagainya. Terus habis itu ya bahaya gitu. Sama kayak kartu kredit ya, kartu kredit itu kan begitu ya, sales kartu kredit pinter. Kalau dulu, Pak ayo Pak ya ini ya, saya bikinin ya, dulu kan begitu ya. Kalau sekarang nggak, udah ngomongnya, Pak ini Bapak terpilih nih untuk
dapat akses kartu kredit, kita kirimin aja dulu, nggak apa-apa bapak nggak usah tolak dulu, orang belum berlaku kok, kita kirim dulu. Nah kita kirim dulu itu kan sebenarnya memecah komitmen yang besar menjadi komitmen yang kecil. Dikasih dulu, dikirim dulu, diterima aja dulu gitu kan, dilihat-lihat aja dulu gitu kan. Itu juga sama, itu foot in the door teknik, karena dikasih dulu, nanti terus habis itu dibikin untuk aktifin tuh cuma tinggal telepon aja atau tinggal WA doang gitu, dibikin gampang banget. Habis itu next stepnya, habis itu kita terjerat. Nah akhirnya hal-hal kayak gitu, akhirnya kan kita tahu ya fenomena kartu kredit, banyak banget orang yang sebegitu trauma dan menghindar. Nggak deh, gue nggak mau pakai kartu kredit. Kenapa? Wah bobol mulu gue kalau pakai kartu kredit. Nah hal-hal kayak gitu berbahaya sekali, karena itu kita bisa masuk, tapi kalau itu membuat mereka kehilangan kontrol, mereka pada akhirnya akan menghindar. Mereka takut ngadepin kita, karena kalau gue hadepin nanti ada deh caranya gue masuk terus akhirnya terpengaruh, terus gue pakai terus terjebak. Sama kayak kartu kredit gitu kan, awalnya happy terima kartu kredit, wah berasa kaya, karena memang kartu kredit itu kan meremove pain of paying. Bayar tuh jadi nggak kerasa, orang gak ada duit yang keluar gitu kan secara fisik ya gitu, tinggal gesek, oke gesek tanda tangan, atau gesek pakai pin, selesai gitu ya, nggak kerasa bayarnya nanti di belakangan. Begitu di belakang, kok banyak banget ya, karena yang kemarin nggak kerasa bayar, akhirnya bayarnya kerasa di belakang. Terus orang begitu bayar juga bisa dipotong-potong, dicicil 10% kalau sekarang ya. Kalau dulu lebih sadis lagi, minimnya lebih minim lagi gitu ya. Terus orang tiap bulan bayar tapi nggak bisa habis utangnya karena kegerus bunga, ada tambahan lagi segala macam. Nah ketika udah di titik itu, akhirnya orang menghindar. Nggak deh, gue nggak mau deh kartu kredit. Nggak, udah langsung benar. Nah, kalau brand juga diperlakukan seperti itu, orang segitu traumanya berhubungan sama brand sampai, gue nggak mau. Wah, itu bahaya banget. Itu super bahaya. Ketika orang sudah buang muka, udah menjauh, udah menghindar, ngelihat brand itu kayak ngelihat setan, ngelihat ngelihat SPG kita itu kayak ngelihat ngelihat mertua galak gitu ya. Itu bahaya juga gitu. Nah, narik konsumen dari pesaing pun juga sama gitu ya. Kita nggak bisa muluk-muluk minta dia komitmen yang gede. Ini tips positif yang boleh dijalanin. Kalau kita mau narik usernya konsumen dengan ya udah lo belanja di sana berapa per bulan, 1 juta, pindah ke sini aja deh, 1 jutanya pindahin ke sini. Susah karena buat mereka risikonya gede. Makanya masuk small komitmen dulu, 1 juta di sana, Pak bagi-bagi dong, kesannya 900 saja, sininya 100 deh gitu, saya 100 aja udah puas kok gitu kan. Nah tapi nanti dari 100 pelan-pelan dinaikin sampai dia nggak kerasa terus tiba-tiba masuk. Jadi aplikasinya banyak, bisa dipakai, success case-nya banyak banget, tapi hati-hati jangan sampai brandnya akhirnya jadi brand yang dihindari.